Hai para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Di segmen kali ini saya ingin berbagi, ingin merekomendasikan 5 judul skripsi atau karya ilmiah atau tugas akhir khusus bagi mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Judul-judul di channel ini dan khususnya juga di 5 judul skripsi atau karya ilmiah yang saya mau buat untuk teman-teman di jurusan atau prodi sastra Indonesia, ini juga merupakan judul baru dan diangkat berdasarkan permasalahan-permasalahan terkini atau permasalahan-permasalahan lama yang itu masih sedikit yang meneliti berdasarkan survei-survei saya, berdasarkan pencarian-pencarian saya di Google, di internet, dan seterusnya. Oleh karena itu jangan lewatkan video ini, simak baik-baik supaya tidak salah paham. Oke, kita bahas satu persatu 5 judul ini. Nanti akan disertai dengan rumusan masalahnya tiap-tiap judul. Judul yang pertama, permainan bahasa sindiran dalam program stand-up komedi bertajuk Somasi pada podcast YouTube Deddy Corbuzier. Ini menarik ya, karena program ini baru kalau saya tidak salah, bisa dicek sendiri, itu di akhir-akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan menurut saya, sindiran-sindirannya itu terhadap fenomena sosial dan politik di Indonesia itu cukup pedas. Makanya ini juga penting untuk kita teliti bahasa-bahasa sindiran yang digunakan, yang banyak digunakan oleh para stand-up komedian yang ada yang tampil ya di podcast Deddy Corbuzier itu. Masalah yang mungkin nanti bisa dituliskan di dalam latar belakang yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bahwa stand-up komedi adalah bagian dari karya yang itu berisi tentang kritik-kritik sosial, ya kan? Tetapi kita tidak dengan membawakannya dengan emosi, tidak. Tapi memberikan penyadaran kepada orang melalui bahasa-bahasa yang mereka gunakan, melalui sindiran-sindiran yang mereka gunakan. Ini menariknya mengkaji atau meneliti topik ini. Sementara khusus pada penggunaan kata somasi itu sendiri pada program stand up comedy yang ada di situ sebagai tajuk gitulah ya. Itu ada kronologi menurut saya karena Deddy Corbuzier sering disomasi. Ya kan? Sering sekali saya mendengar keluhan-keluhan dia gitu. Di YouTube-nya. Itu juga bagian dari kritik bagi orang-orang yang sedikit-sedikit melakukan somasi, sedikit-sedikit salah, kan gitu. Sedikit-sedikit kita menggunakan kata atau istilah itu kemudian ditanggapi dengan emosi. Inilah warganet plus 62 yang digambarkan melalui kata somasi itu. Dan mungkin juga itu sebagai bentuk ekspresi melalui bahasa gitu ya, terhadap pembelaannya kepada sesama mereka sebagai YouTuber atau sebagai apalah di kalangan artis begitu ya, yang sedikit-sedikit disomasi gitu. Yang viral itu kan kata gila, menggunakan kata gila ya, nanti saya juga kena somasi nih lama-lama. Jadi kata gila yang selama ini secara sosial itu digunakan dari zaman nenek moyang kita untuk menunjukkan bahwa orang itu mengalami kejiwaan, ya kan? Tetapi kemudian karena istilah itu dianggap kurang sopan mungkin atau apalah gitu istilahnya, maka kemudian Deddy Corbuzier disomasi. Nah, ini menarik untuk kita teliti sindiran-sindiran yang ada di dalam program stand up comedy yang bertajuk somasi itu. Majas sindiran itu kan sendiri banyaklah teman-teman pasti sudah mempelajari dengan baik gitu. Misalnya majas ironi, ya kan? Misalkan majas sinisme atau majas sarkasme itu juga saya lihat ketika bicara tentang agama, bicara tentang suku, gitu kan? Terutama misalnya Muhammad Al-Ketiri itu kan membuat kita ketawa dan menyadari tentang sesuatu yang selama ini mungkin kita sering lakukan tapi kita tidak sadari. Inilah fenomena yang menarik dari judul ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya seperti apa supaya nanti adik-adik mudah. Yang pertama, rumusan masalahnya. Bagaimana penggunaan bahasa sindiran
dalam program stand up komedi bertajuk Somasi pada podcast YouTube Deddy Corbuzier? Yang kedua, apakah makna konotatif penggunaan bahasa sindiran dalam program stand up komedi bertajuk Somasi pada podcast YouTube Deddy Corbuzier? Judul berikutnya, argumentasi kritik sosial dan politik pada majalah Tempo bertajuk apa? Tuliskan aja di situ. Edisi berapa dan tahun berapa. Ini juga bisa dilakukan di majalah-majalah yang lain atau koran-koran yang lain yang bertema sosial dan politik, yang itu melakukan kritik sosial dan politik. Jadi tujuan daripada topik ini adalah ingin melihat argumentasi-argumentasi dari kritik sosial dan politik itu apakah sudah berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku secara ilmiah, secara jurnalistik, secara bahasa yang baik dan benar, susunan bahasa yang baik dan benar, dan seterusnya. Yang paling utama adalah karena dalam karya ilmiah ataupun di dalam jurnalistik itu harus menunjukkan bukti, menunjukkan nalar, ya, menunjukkan kemasuk akalan dari apa yang kita suguhkan di dalam satu media. Nah, kita bisa meneliti tentang ini. Memilih Tempo, majalah Tempo itu banyak bisa kalau tahun-tahun yang agak lama, itu juga bisa diteliti di sini, gitu kan. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan gratisan kalau pengen gratisan. Tapi kalau mau berlangganan itu juga lebih baik, gitu. Kalau gratisan itu banyak di internet, bisa diakses. Cari aja majalah Tempo, gitu. Edisi-edisi yang sudah lama, tahun 2020, 2021 mungkin ada, gitu ya. Jadi, majalah Tempo itu melakukan kritik sosial dan politik sudah sejak zaman dulu, gitu ya. Ada sejarahnya, silahkan buka sejarahnya bagaimana Tempo itu berhadapan dengan banyak masalah-masalah politik, kekuasaan, atau orang-orang kuat yang berusaha untuk menghambat, gitu ya. Menghambat dalam artian bahwa mereka terganggu atas data-data, atas masalah-masalah, atas argumentasi-argumentasi yang dibuat di dalam media itu. Sehingga majalah Tempo atau Tempo itu sendiri, baik itu dalam korannya di online maupun di koran yang konvensional, itu juga berbeda dengan koran-koran yang lain. Ya. Sehingga saya masukkan kata argumentasi kritis di situ. Ada kritis yang menjadi pembeda nanti. Mungkin di mahasiswa-mahasiswa yang lain menggunakan kata argumentasi, tetapi cukup argumentasi saja. Di sini kita gunakan argumentasi kritik, ya, terhadap kondisi sosial dan politik. Maka ini penting untuk kita teliti. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proposisi dan evidensi, ya. Proposisi itu adalah menilai salah benarnya dari suatu fakta atau dari suatu fenomena, dan evidensi itu apakah dalam argumentasi yang digunakan oleh orang, oleh penulis, oleh wartawan, dan seterusnya yang ada di situ, itu menunjukkan bukti-bukti, menunjukkan fakta-fakta, ya, dari argumentasi itu atau tidak, kan? Jadi gitu. Saya ulangi, bagaimana proposisi dan evidensi argumentasi kritik sosial dan politik pada majalah Tempo bertajuk apa tajuknya, ya, tuliskan supaya spesifik. Kemudian edisinya, edisi berapa, tahun berapa. Yang kedua, bagaimana konklusi dari argumentasi kritik sosial dan politik pada majalah Tempo bertajuk apa, edisi berapa, tahun berapa. Konklusi yang dimaksud adalah bagaimana dia memberikan simpulan atas apa yang mereka tuliskan. Pemahaman literasi pada frase
Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia di kalangan pelajar. Pelajar di sini kamu bisa memilih di mana. Tuliskan aja, hapus aja kata pelajar, kemudian ganti tingkatannya mana, SMA kah, mahasiswa kah, dan seterusnya. Ini dalam pencarian saya masih sedikit orang yang meneliti tentang ini. Padahal sekarang dalam konteks sosial, Bhinneka Tunggal Ika dalam beberapa tahun belakangan, bahkan setiap tahunnya kita sering mengalami gejolak-gejolak tentang ini, terutama tentang isu-isu SARA. Di sini ini penting untuk kita meneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah pemahaman literasi pada frase Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, ya kan? Menjadi semboyan itu sejak kita merdeka kan. Nah, pada kalangan pelajar, bagaimana mereka itu memaknai Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana pengetahuan pelajar itu sendiri tentang Bhinneka Tunggal Ika? Maka di sini kita melakukan penelitian langsung, empiris, terhadap siapa? Terhadap pelajar yang nanti bisa dipilih. Ini teman-teman nanti mudah, karena nanti bisa mewawancarai pelajar, entah itu tingkat SMA, SMP, atau mahasiswa. Nanti kita wawancarai mereka tentang apa? Tentang pemahaman mereka mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang ada dalam kepala mereka tentang frase atau tentang kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini. Misalnya penelitiannya fokus pada kelas apa. Misalnya kelas 8 SMP misalnya ya. Misalnya. Ini kita wawancara dengan mereka, lalu kemudian setelah itu kasih kertas ke mereka, suruh menuliskan. Setelah kita tanya tentang pemahaman mereka, lalu kita kemudian suruh menuliskan mereka tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu seperti apa? Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari lah. Karena kata literasi itu sendiri terkait dengan pemahaman baik oral maupun dalam bentuk tulisan, gitu ya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemahaman frase Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia pada kalangan pelajar. Nanti kalangan pelajar ini bisa diganti ya, sesuai dengan di mana yang akan diteliti oleh teman-teman sekalian. Yang kedua, bagaimana kemampuan pelajar dalam menarasikan frase Bhinneka Tunggal Ika pada tulisan atau pada bentuk tulisan. Judul yang keempat, representasi ketimpangan gender pada posisi perempuan dalam web series Layangan Putus. Ini trending banget beberapa waktu yang lalu. Respon orang, respon emak-emak terutama, respon kalangan-kalangan perempuan tentang web series Layangan Putus ini. Kenapa? Karena di situ yang paling banyak disoroti adalah tentang perselingkuhan, ya kan? Nah, berarti di situ pasti ada relasi tentang ketimpangan gender. Misalnya pemeran perempuannya, gitu misalnya, dia adalah lulusan kedokteran, terlepas dari suaminya, Reza itu berperan sebagai orang yang kaya, gitu ya. Tapi kemudian si istri itu memilih menjadi ibu rumah tangga. Lulusan kedokteran itu kan luar biasa. Lulusan kedokteran itu jarang loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memilih untuk hidup mengurus anak, mengurus rumah tangga lah di rumah gitu. Nah, itu kan ada representasi gender pada posisi perempuan di situ. Teman-teman bisa tonton sendiri, kemudian nanti dicatat ya pada narasi, pada kata atau pada konteks seperti apakah representasi adanya ketimpangan gender di dalam web series Layangan Putus itu. Karena ini jadi fenomena baru, ini masih belum banyak yang meneliti, sehingga ini menjadi daya tawar bagi teman-teman untuk melakukan penelitian ini. Dan sebagai referensi atau sebagai literatur review, carilah jurnal, carilah karya ilmiah, buku dan seterusnya tentang apa? Representasi ketimpangan gender. Carilah buku-buku tentang gender. Jadi akan banyak ini referensinya. Jangan khawatir.
meskipun ini relatif baru dan mungkin belum ada yang meneliti. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana posisi dan citra perempuan dalam web series Layangan Putus? Yang kedua, apakah web series Layangan Putus tersebut merepresentasikan ketimpangan gender bagi perempuan? Judul yang terakhir, ini judul yang paling mudah menurut saya. Analisis keefektifan penggunaan kalimat pada bagian ikhtisar skripsi mahasiswa. Mahasiswa jurusan apa, prodi apa, tuliskan aja di situ. Kemudian angkatannya, angkatan tahun berapa, tuliskan. Jadi spesifik pada angkatan tahun berapa. Yang sudah banyak skripsinya, yang tentu sudah lulus ya, karena kan ini ikhtisar skripsi. Ikhtisar skripsi itu kata lain dari abstrak. Saya menggunakan ikhtisar itu lebih enak aja dibacanya di judul ini daripada menggunakan misalnya kalimat pada bagian abstrak. Nggak asik. Jadi kalimat pada bagian ikhtisar skripsi itu akan jauh lebih enak dilihat atau enak dibaca gitu kan ya. Oke, jadi pengamatan saya, meskipun saya sering katakan kepada mahasiswa yang bimbingan sama saya, aturan yang berlaku tentang abstrak itu adalah secara umum ini ya, bisa jadi di kampus kamu ada perbedaan, tapi di kampus saya ya, karena kan di situ ada panduan skripsi, di kampus saya abstrak itu tidak lebih dari 200 kata, ditulisnya satu spasi, dan di dalamnya namanya juga ikhtisar. Ikhtisar itu kata lainnya adalah intisari. Ya, nama juga intisari, maka di situ adalah ketika orang membaca abstrak atau ikhtisar atau intisari itu, maka kita punya gambaran umum ya, secara keseluruhan isinya itu seperti apa. Orang sudah bisa menebak, sudah tahu gitu loh dari baca abstrak itu. Maka di dalamnya kalau itu penelitian lapangan atau penelitian apa saja yang namanya penelitian, di situ pasti ada dari latar belakang mengapa penelitian itu penting, tujuannya apa, kan gitu. Tujuan itu nanti bisa dituliskan, harus dituliskan di dalamnya. Kemudian teori apa yang dipakai, kemudian metodenya, metode apa, kemudian hasilnya. Jadi hasilnya itu dituliskan secara apa? Secara sekilas, sehingga di situ itu bisa dipahami tapi tidak mendalam. Yang mendalam ya di skripsinya atau di karya ilmiahnya. Begitu. Tetapi yang sering saya lihat melebihi 200 kata seringnya ya. Masih ada yang seperti itu. Kemudian tidak lengkap dari latar belakangnya apa, kenapa itu penting untuk teliti, tujuannya apa. Kemudian teorinya apa yang digunakan, metodenya apa, hasilnya seperti apa gitu. Tidak lengkap. Nah, kalaupun lengkap, di situ biasanya tidak efektif. Panjang sekali, lebih dari 200 itu. Dan itu tidak efektif kalimatnya banyaknya. Kita ingin menggunakan seefektif mungkin di dalam abstrak itu sehingga mudah dipahami. Nah, di situ kita meneliti skripsi-skripsi saja. Pada angkatan yang teman-teman pilih, mana, apa yang ketidakefektifannya apa, kita analisis. Yang efektif itu seperti apa, seberapa banyak, dan seterusnya. Ya, oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keefektifan penggunaan kalimat pada bagian ikhtisar skripsi mahasiswa? Mahasiswa prodi apa? Angkatan tahun berapa, tuliskan. Kemudian yang kedua, apakah ikhtisar skripsi mahasiswa jurusan, prodi, angkatan ya, tahunnya dituliskan, didasarkan atas kaidah yang berlaku umum dalam karya ilmiah. Itulah 5 judul skripsi atau tugas akhir atau karya ilmiah pada prodi sastra Indonesia. Apabila teman-teman ingin berdiskusi, ingin
bertanya atau tidak mengerti tentang sesuatu topik atau sesuatu kalimat-kalimat yang saya ungkapkan untuk menjelaskan judul-judul ini, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar atau teman-teman bisa DM melalui IG saya. Silahkan cari IG saya, ada di channel ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam dari saya.